Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang membuat kita ada sampai hari ini. Kemurahannya begitu besar bagi kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan berhubungan dengan 5 pelajaran di padang gurun. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 6-11 tertulis, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, 1 Korintus pasal 10 ini, ayat 1-13, saudara dapat membacanya secara lebih lengkap, memberitahukan kepada kita bahwa Israel menjadi peringatan bagi kita, agar kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel berjalan di padang gurun, kita pun adalah pengembara-pengembara yang berjalan ibaratnya di padang gurun kehidupan. Tuhan mengizinkan kita melewati padang gurun untuk mencapai tanah perjanjian yang abadi, tanah perjanjian yang kekal, yaitu surga yang kekal, kerajaan Allah. Ada 5 hal yang perlu kita pelajari dari ayat-ayat ini. Apa yang menjadi kegagalan bangsa Israel? Hal-hal yang dilarang oleh Tuhan tetapi mereka lakukan, sebagaimana dicatat dalam ayat-ayat ini. Kelima hal tersebut perlu sungguh-sungguh kita ketahui dan pahami, dan kita hindari untuk tidak kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, jangan menginginkan hal-hal yang jahat. Singkirkan semua kejahatan dari pikiran kita. Biarlah kita tidak punya keinginan sedikit pun untuk melakukan perkara-perkara yang jahat. Memikirkannya saja tidak boleh, apalagi melakukannya, saudara. Yang kedua, jangan menjadi penyembah berhala. Mungkin kita tidak menyembah berhala secara harafiah, kita tidak menyembah patung, tidak menyembah dewa-dewa. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, saat ini ada begitu banyak berhala-berhala modern. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa ketidaktaatan itu sama dengan dosa penyembahan berhala. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh apapun yang membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, jangan melakukan percabulan atau perzinahan. Dosa perzinahan membawa kutuk bagi bangsa Israel. Dan begitu juga dalam hidup kita. Jika kita mau agar hidup kita senantiasa berada dalam berkat Tuhan, hindarilah dosa percabulan atau perzinahan, agar kutukan akibat dosa itu tidak menimpa dalam hidup kita. Bertobatlah dan terima pengampunan dari Tuhan Yesus jika saudara telah melakukan dosa ini. Dan Tuhan akan mengampuni serta memulihkan kehidupan saudara, asal saudara sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Yang keempat, saudara, jangan mencobai Tuhan. Dalam perjalanan di padang gurun, bangsa Israel beberapa kali mencobai Tuhan lewat mulut dan ucapan mereka, lewat sikap perilaku mereka. Janganlah kita, saudara, seperti itu. Biarlah kita senantiasa taat kepada Tuhan, tidak mencobai Tuhan, hidup senantiasa berserah kepada Tuhan. Yang kelima, saudara, jangan bersungut-sungut. Bersyukurlah dalam segala keadaan. Bersungut-sungut, mengeluh, marah, janganlah kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan ingin agar kita selalu bersyukur dan berdoa meminta pertolongannya. Mungkin situasi rumah tangga saudara membuat saudara bersungut-sungut, atau pekerjaan saudara membuat saudara kesal. Marilah kita waspada agar kita tidak bersungut-sungut, supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Sungutan kita akan mempengaruhi suasana keluarga, suasana rumah tangga, suasana diri kita sendiri, dan juga suasana orang-orang di sekitar kita.
Biarlah kedamaian selalu ada dalam hati kita. Karena itu saudara, lakukanlah firman Tuhan, jangan menggerutu. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar serta kekuatan ilahi untuk menghadapi segala pencobaan. Kuasa Allah turut campur tangan dalam setiap pencobaan yang kita alami. Kuasa Allah itu juga yang memungkinkan kita untuk menanggung semuanya. Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada kita kekuatan untuk menanggung segala sesuatu. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini memberikan kepada kita kekuatan dan pemahaman agar kita belajar dari sejarah bangsa Israel, belajar dari kegagalan mereka, dan kita mengambilnya sebagai suatu hikmah agar hidup kita berkenan kepada Tuhan, terhindar dari 5 hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dimanapun saudara berada. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.